Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 919-921. Bagian belakang Maoshan juga merupakan gerbang bagian dalam Maoshan. Saat ini, gerbang bagian dalam Gunung Maoshan tidak lagi sejahtera seperti dulu. Reruntuhan, penampilannya menyedihkan dan tak tertandingi, bahkan ketika gadis berbaju ungu pertama kali melihatnya, itu adalah ledakan ketakutan dan tidak dapat dijelaskan. Area gerbang bagian dalam Gunung Maoshan jauh lebih besar daripada aula utama di puncak Gunung Maoshan, dan juga sangat megah. Kita dapat membayangkan betapa megahnya acara di gerbang bagian dalam Gunung Maoshan, yang tersembunyi di dalam susunan pelindung gunung. Bangunan-bangunan megah, ribuan murid bagian dalam, dan sesepuh alam Tianyuan, Tao Tianchang, bertanggung jawab. Meskipun tidak sekuat 5 puncak Kunlun, itu jelas merupakan sekte kelas 1 di Daozong. Sangat disayangkan bahwa seluruh Gunung Maoshan sepi seperti sebelumnya dalam menghadapi badai yang tak terduga. Saat ini, pintu bagian dalam Gunung Maoshan penuh dengan puing-puing, mayat-mayat menumpuk menjadi gunung, dan lengan dan kepala yang patah berguling-guling di tanah. Meskipun darahnya sudah mengering, tetapi tidak dapat menahan diri untuk tidak menyebarkan bau darah, tampaknya telah terjadi pertempuran yang tragis di sini. Bahkan jika itu adalah iblis, bahkan jika itu adalah rubah ekor 9 yang telah dimurnikan selama puluhan ribu tahun, gadis berbaju ungu itu tidak pernah menghadapi keadaan yang begitu tragis. Mengerikan. Mengerikan sekali. Pada akhirnya, terlalu tragis bagi seseorang untuk melakukan hal seperti itu pada Maoshan. Karena apa yang disebut pembunuhan itu tidak terlalu banyak, bahkan klan iblis kita tidak akan memiliki cara yang begitu kejam. Tidak, pendeta Tao kecil itu juga merupakan ranah Tianyuan setidaknya. Jika kamu dapat membunuhnya dengan tenang dan kemudian menghancurkan seluruh gerbang Gunung Maoshan, siapa yang akan memiliki kekuatan dan cara seperti itu pada akhirnya? Gadis berbaju ungu itu berjalan maju, berbisik di mulutnya. Memang, jika kita memaksakan diri kepada orang lain, bahkan klan iblis pasti tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Selangkah demi selangkah maju, para pengikut Maoshan di kaki gadis berbaju ungu itu terpotong menjadi dua oleh kekuatan sihir yang kuat, atau mati di bawah kekuatan dahsyat dari keadaan yang tidak diketahui. Bahkan jika mata beberapa orang masih terbuka sebelum kematian mereka, ekspresi terkejut mereka tampaknya tidak tahu apa yang telah terjadi. Berjalan perlahan di pintu bagian dalam Gunung Maoshan, tampaknya tidak ada langkah yang akan membuat orang merasakan semacam kejutan yang tidak dapat dijelaskan. Sepanjang jalan, gadis berbaju ungu telah tiba di aula utama aula belakang Gunung Maoshan. Saat ini, aula megah asli tidak lagi murni. Satu-satunya hal yang berdiri tegak di aula adalah patung perunggu tinggi Raja Tua. Perunggu itu seperti jari di langit, yang awalnya adalah seorang sosok tua yang baik hati. Sekarang matanya terpejam, dan tampaknya dia juga sedih untuk murid-muridnya sendiri. Perlahan dan santai, langkah gadis berbaju ungu itu telah berjalan menuju aula utama aula belakang. Namun, saat ini, rok ungu gadis itu bergoyang sedikit, menatap langit dengan ragu, dan berkata dengan aneh, para murid Maoshan semuanya mati. Aneh bahwa ada begitu banyak biksu di Gunung Maoshan. Ketika gadis berbaju ungu itu bingung, dari arah aula utama di puncak Gunung Maoshan, sekelompok praktisi datang dengan pedang. Mereka menginjak pedang terbang dan sangat marah, seolah-olah mereka bergegas untuk bertarung. Untuk ini, gadis berbaju ungu tidak bersembunyi atau menghindar. Dia hanya melihat langit biru dengan rasa ingin tahu. Sangat jahat sehingga aku berani menjadi liar di wilayah sekte Maoshan dari Daozong. Sepertinya tidak ada seorang pun di Daozong yang tidak bisa menahannya. Teriakan itu bagaikan sambaran petir. Bukan orang lain yang berbicara, melainkan pendeta Tao berpakaian putih yang sempat berbicara beberapa patah kata dengan muking di luar aula Gunung Maoshan. Setelah berteriak, gadis berpakaian ungu itu melihat selusin pedang terbang berputar-putar di sekelilingnya di langit. 10 orang ini jelas terbagi dalam 3 kubu. Jika orang lain tidak dapat melihat mereka, tidak apa-apa. Namun, ketika gadis berpakaian ungu itu melihat pakaian orang-orang ini, hatinya memiliki gambaran umum. Sekelompok orang ini mengelilingi gadis-gadis berpakaian ungu dengan postur yang memisahkan langit, bumi, dan manusia. Tentu saja, 5 atau 6 orang berjubah pendeta Tao putih adalah pemimpinnya. Dilihat dari warna jubah pendeta Tao, orang-orang ini seharusnya berasal dari Gunung Kunlun. Sedangkan 2 kelompok lainnya, mereka mengenakan jubah biru dan jubah abu-abu sepanjang jalan.
Mereka seharusnya berasal dari Gunung Wudang dan Gunung Taisan. Melihat segerombolan pedang ini siap mengepung anak buah mereka sendiri, gadis berbaju ungu itu segera menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak seperti lonceng perak. Kuk, Kunlun, Wudang, Taisan, aku tidak menyangka kalian sekte Tao akan keluar bersama. Menarik, sedikit menarik. Para pengikut Tao yang bertarung dengan pedang itu bukanlah orang biasa. Tentu saja, mereka tidak akan bingung dengan kungfu mempesona gadis berbaju ungu itu. Mereka menatap gadis berbaju ungu satu persatu, dan mereka menjadi marah. Satu persatu, dia melompat turun dari pedang terbang, lalu menunjuk gadis berbaju ungu dengan pedang di tangannya. Iblis yang berani, pertama-tama laporkan namamu. Para pengikut Kunlun memimpin dalam mencela Tao. Gadis berbaju ungu itu kembali tertawa terbahak-bahak seperti lonceng perak. Kok, sekelompok anak kecil, meskipun nama bibimu di koran, kalian tidak tahu. Pokoknya, aku sarankan kalian untuk segera pergi dari sini. Kalau tidak, jika bibimu tertarik, kalian semua akan mati di sini. Baik itu orang Taisan, Kunlun, atau Wudang, mendengar ucapan sombong gadis berbaju ungu itu sedikit tercengang. Bagaimanapun, itu selalu dikatakan oleh orang-orang Daozong. Sekarang lebih dari selusin dari mereka telah mengelilinginya dengan setan, yang tidak berani memfitnah sebanyak itu. Ini hanyalah pembalikan yin dan yang, dan pembalikan langit dan bumi. Terlebih lagi, Mao Shan baru saja mengalami kesulitan besar, dan sekarang ada setan yang datang untuk membuat masalah. Begitu masalah ini menyebar, bukan hanya Mao Shan yang akan dipermalukan, tetapi bahkan seluruh sekte Tao tidak akan terlihat baik. Dasar setan, beraninya kau berbicara begitu liar. Hari ini, pendeta Tao akan membuatmu melihat betapa hebatnya aku. Kunlun adalah pemimpin Daozong dan secara alami menanggung beban terberat dalam menghadapi iblis. Begitu pedang terbang itu keluar, dia langsung menuju gadis berbaju ungu. Gadis berbaju ungu itu menatap pedang terbang itu dan mendengus dingin, cahaya kunang-kunang berani bersaing dengan matahari dan bulan. Kemudian gadis berbaju ungu melemparkannya dengan santai, dan cahaya iblis mekar keluar, langsung mengenai pedang terbang itu. Dengan sekali klik, pedang terbang itu tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian, dan tidak ada ruang untuk perlawanan. Penghalang jahat, ada beberapa cara, tidak heran kamu berani bersikap sombong. Murid Kunlun melihat bahwa pedang terbangnya hancur. Meskipun dia berteriak, dia masih melangkah mundur beberapa langkah, dan mengalihkan pandangannya, saudara-saudara Daozong, mari kita naik bersama dan mengalahkan roh jahat ini. Tidak baik bertarung sendirian. Wajar saja bertarung dalam kelompok. Lagi pula, apakah ada 3 geng untuk seorang pahlawan? Murid Kunlun memberi perintah bahwa Wudang dan Taisan harus bekerja sama meskipun mereka enggan. Bagaimanapun, mereka yang berdiri di pihak mereka sendiri adalah sekte Taoisme terbesar, sedangkan mereka yang berada di pihak lain adalah iblis. Ada perbedaan yang jelas antara yang baik dan yang jahat. Melihat para Taois ini ingin bertarung bersama, gadis berbaju ungu itu masih terkikik dan mencibir, dan berkata, Daois kecil, aku tidak menyangka bahwa ratusan tahun telah berlalu, dan kalian masih memancing ketenaran. Aku akan bermain dengan kalian hari ini. Sambil berbicara tentang rok ungu gadis itu, iblis bangkit. Di balik rok itu, 9 ekor berbulu putih langsung terbang ke langit. Para pengikut Daozong, terutama mereka yang dari Gunung Kunlun, saling menatap tajam. Mereka mengira yang lain hanyalah rubah berekor 3 dan berekor 4. Sekarang tampaknya mereka salah besar. Goblin itu memiliki 9 ekor di belakangnya. Dan kuat serta ramping. Rubah berekor 9 sebenarnya adalah rubah berekor 9. Dalam sekejap, semangat juang para pengikut Daozong ini langsung hancur. Lihat aku melihatmu, dan aku ingin melarikan diri. Seekor rubah iblis berekor 9, belum lagi para pengikut Daozong paling bawah, bahkan para tetua dan pemimpin sekte, tidak berani mencuri keunggulannya dengan mudah. Namun, ketika sekelompok pengikut Tao berada dalam dilema, sebuah nama Tao yang nyaring dan jelas terdengar dari aula belakang Mao Shan, Buddha Wuliangshu, kami tidak melihatmu selama 100 tahun. Aku tidak menyangka bahwa Yang Mulia Iblis masih begitu cantik. Selamat. Bab 920. Suara yang tiba-tiba ini keras dan kuat, penuh semangat, dan berasal dari seorang ahli alam Tianyuan. Namun, tidak ada seorang pun di langit Mao Shan. Setelah mendengar suara itu, dia menunggu lama sebelum gadis berbaju ungu itu melihat beberapa orang seperti Tao datang dari langit. Mengenai hal ini, gadis berbaju ungu pertama-tama tersenyum dingin, dan kemudian berkata dengan nada genit, mereka semua mengatakan bahwa yang kecil datang, yang tua, tetapi sekarang yang kecil belum dikalahkan, yang tua datang. Kalian orang-orang Daozong benar-benar melindungi yang pendek.
Sambil berbicara, gadis berbaju ungu itu mendongak dan melirik semua pendeta Tao tua dan kecil. Coba kulihat siapa mereka. Setelah mengucapkan kata-kata ini, gadis berbaju ungu itu melingkarkan ekornya dengan tangan gioknya dan terkekeh. Dia berkata kepada beberapa orang di arah yang berlawanan, Taois Jue Jianzi dari Kunlun, Tao Tianmen dari Gunung Tai, Putra Luoding dari Wudang, Tao Qingfeng dari Kongtong, atau Ji Haitao dari Gunung Qingcheng. Oh, tampaknya pertempuran ini tidak kecil hari ini. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu hanya dalam 100 tahun. Kau telah menjadi tokoh terpenting di Daozong. Selamat. Suara gadis berpakaian ungu yang cantik itu terkekeh dan terus menyebar di seluruh gunung. Namun, pembicara tidak bermaksud demikian. Pendengarnya yang bersungguh-sungguh. Kata-kata gadis berpakaian ungu itu jatuh ke telinga para pengikut Tao tadi, yang merupakan semacam efek mencerahkan orang tuli. Baik itu Jue Jingzi, Luoding Abadi, atau Tao Tianmen, mereka adalah andalan Taoisme. Di mata kelompok pengikut Tao ini, mereka adalah abadi, dan mereka dapat disebut abu terlepas dari usia atau kultivasi mereka. Sekarang gadis berpakaian ungu itu adalah seorang Tao kecil, tangisan anak-anak. Kelompok pengikut Tao itu semua saling memandang, dan tidak tahu berapa usia rubah ekor 9 itu. Meskipun di depan banyak muridnya, dipanggil oleh seorang Tao kecil dan anak-anak, semua orang akan merasa bahwa tidak ada cahaya di wajahnya, tetapi faktanya adalah fakta. Jika rubah ekor 9 di depannya benar-benar tentang generasi, itu seusia dengan Jiang Zia, murid generasi kedua Kunlun. Para penganut Tao ini memanggil mereka, pendeta Tao kecil, di depannya. Itu sangat sopan. Namun, tidak peduli Jue Jingzi, Tianmen atau Luoding tidak dapat membahas masalah senioritas dengan monster. Bukankah itu lelucon? Wajahnya jelek untuk sementara waktu, tetapi dia akhirnya memimpin dan keluar dari kerumunan. Jue Jingzi, tentu saja, bukan salah satu murid Daozong. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak roh-roh jahat. Bagaimanapun, pihak lain bukanlah monster biasa, bisa dikatakan dialah pemimpin para monster di dunia. Meskipun enggan, tetapi Jue Jing masih memukul gadis berpakaian ungu itu. Buddha Wuliangshu, kudengar Pulau Iblis Emas di seberang lautan telah dibuka kembali, dan sosok Yang Mulia Iblis muncul kembali di timur. Aku tidak menyangka bisa bertemu dengan Yang Mulia Iblis di tempat Maoshan ini. Aku khawatir aku tidak bisa mengkhawatirkannya. Kemudian dia melirik Gunung Maoshan yang hancur dan melanjutkan, Yang Mulia Iblis, sekarang Sekte Maoshan telah hancur. Aku tidak tahu mengapa Yang Mulia Iblis ada di sini hari ini. Kata-kata Jue Jingzi jauh lebih santai daripada para pengikut Tao itu. Bagaimanapun, apakah itu manusia atau negeri dongeng, apakah itu jahat atau tidak, ketika Anda berdiri di puncak kekuasaan, identitas-identitas itu tidak lagi penting. Bagi klan iblis tingkat rendah, mungkin para Taois ini masih bisa berteriak, bertarung, dan membunuh, tetapi bagi Yang Mulia Iblis dunia, mereka masih perlu lebih menahan diri. Jadi tidak masalah apakah Anda manusia atau iblis saat ini. Selama Anda memiliki cukup kekuatan, Anda akan memiliki alat tawar-menawar. Mendengar pertanyaan Jue Jingzi, gadis berbaju ungu itu menutup mulutnya lagi dan terkekeh, apa yang disebut masalah. Taois kecil Jue Jingzi, sebenarnya, saya tidak memiliki masalah besar ketika saya datang ke Maoshan. Paling-paling, saya datang untuk bertemu Tianchang, seorang teman lama saya. Saya sudah bertahun-tahun tidak keluar dari Pulau Iblis Emas. Sekarang Pulau Iblis Emas telah dibuka kembali, tentu saja aku ingin berjalan-jalan dan bertemu teman-teman lamaku. Mengapa? Tidak apa-apa. Demon Sun benar-benar bercanda. Jika kamu menghormati Dharma dengan iblis, kamu dapat pergi ke surga dan bumi, dan tidak ada yang tidak dapat kamu lakukan. Jue mengejutkan Putra Leng dengan wajah, tersenyum tidak tersenyum. Kata-kata gadis berbaju ungu itu meremehkan, tetapi baik Jue Jingzi maupun Tianmen maupun Luoding tidak akan menganggapnya serius. Meskipun kita semua adalah kenalan lama, itu adalah iblis manusia. Jadi bagaimana mungkin Yang Mulia Iblis dari Pulau Iblis Emas datang jauh-jauh untuk melihat langit? Pasti ada yang aneh. Untuk sesaat, mata beberapa master Tao yang menatap gadis berbaju ungu itu tiba-tiba mulai aneh, terutama di Tianmen. Pada suatu waktu, mereka bahkan menghubungkan pembantaian Maoshan dengan Yang Mulia Iblis di depannya. Bagaimanapun, Yang Mulia Iblis benar-benar orang yang dapat menghancurkan Maoshan dalam semalam. Di satu sisi, Sekte Taoisme bertugas mengajar, sementara di sisi lain adalah Yang Mulia Iblis dari Pulau Jingyao. Di kedua sisi, mereka berdiri di Gunung Maoshan yang hancur dan saling memandang. Bagaimanapun, kedua kelompok orang ini memiliki sempoa mereka sendiri di dalam hati mereka. Namun tidak mudah untuk mengatakannya.
Setelah lama terdiam, gadis berbaju ungu itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi putus asa. Ah, aku ingin bertemu teman lamaku sebentar. Sekarang aku melihat pemandangan reruntuhan Maoshan, seberapa besar perasaanku. Memang benar bahwa segala sesuatu dan orang berbeda. Dia berkata, dengan senyum manis di wajahnya, bergumam di sudut mulutnya, karena pendeta Tao kecil di langit telah tenggelam dalam dunia yang bergelombang di dunia, kalian para adik perempuan telah melihatnya hari ini. Sepertinya tidak ada yang bisa ditinggali di Maoshan. Biarkan adikku memikirkannya. Siapa yang lebih baik baginya untuk mengunjunginya lain kali. Gadis berbaju ungu itu tiba-tiba tersadar dan berkata, menurutmu apa yang akan dilakukan adikku di lembah dupa lain kali? Pergi menemui biksu besar Tianbao. Itu ide yang bagus. Gadis berbaju ungu itu terus berbicara sendiri, sebenarnya dia ingin menyingkirkan tubuhnya secepat mungkin. Meskipun sang guru tidak takut pada para guru Tao ini, Jue Jingzi, Tianmen, Luoding, King Feng, dan Ji Haitao bukanlah teman baik. Selain itu, pasti bukan suatu kebetulan bahwa para Tao ini berkumpul di Maoshan. Mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. Dan rencana mereka pasti berhubungan dengan Kevin Ye, jadi gadis berbaju ungu itu harus bergegas kembali secepat mungkin dan memberitahu Kevin Ye semuanya di sini. Tepat ketika gadis berbaju ungu itu baru saja melompat dan siap untuk pergi, Jue Jingzi tiba-tiba memiliki rambu-rambu jalan yang meledak, Buddha yang tidak memiliki kehidupan, yang mulia iblis, tunggu sebentar. Gadis berbaju ungu itu segera berpura-pura tersenyum cekikikan, lalu berjalan seperti angin, mendekati Jue Jingzi, dan dengan berani menggunakan ekornya yang halus untuk berlama-lama di wajah Jue Jingzi, terkekeh dan menggoda. Hehe, Tao kecil, mengapa kamu enggan meninggalkan adikmu? Digoda oleh rubah iblis di depan umum, wajah Jue Jingzi tidak dapat digantung dalam sekejap. Matanya terpelintir, yang sangat marah. Dan untuk menegakkan hati Tao mereka sendiri, Jue Jingzi sekali lagi membaca nama Tao, Buddha Wuliangshu, iblis menghormati harga diri. Suara Jue Jingzi ini berbeda dari yang tadi. Itu diberkati oleh Taoisme tertinggi, yang dapat dikatakan mencerahkan. Bab 921. Di satu sisi, suara Jue Jingzi membuat gadis berbaju ungu di depannya ketakutan, di sisi lain, dia dipanggil ke para master Tao di sekitarnya. Pada akhirnya, itu hanya mengejutkan gunung dan harimau. Namun, Demon Zun saat ini bukanlah lelucon. Dia bisa mengolok-olok Jue Jingzi di depan begitu banyak master Tao. Saya khawatir Demon Zun tingkat seperti itu adalah satu-satunya di dunia, dan tidak ada titik koma. Melihat wajah Jue Jingzi yang muram, ada sedikit kemarahan di wajahnya. Namun, gadis berbaju ungu menutup mulutnya dan terkekeh di tenggorokannya. Kukuku, kalian pendeta Tao dari Daozong benar-benar tidak punya perasaan. Kalian bahkan tidak bisa bercanda sedikit pun. Membosankan. Membosankan sekali. Kemudian gadis berbaju ungu melambaikan lengan bajunya dan berkata, baiklah, Tao kecil Jue Jingzi, kamu tidak segan-segan menyerahkan adikku. Apa masalahnya dengan memanggil adikku di depan umum? Setelah jeda, gadis itu berkata sambil tersenyum, kau pendeta Tao kecil tidak ingin membiarkan adikku pergi bersamamu ke Kunlun, kan? Ucapan gadis berbaju ungu itu jelas-jelas menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Di dalamnya, ada juga sedikit ancaman. Jika yang berdiri di depan para guru Tao ini bukanlah yang mulia iblis saat ini, melainkan monster biasa lainnya, maka Jue Jingzi tidak akan ragu untuk menjatuhkannya. Ada kemungkinan untuk ditahan di Gunung Kunlun atau dibunuh di tempat. Namun, di hadapannya, statusnya berbeda dari monster biasa. Dia adalah orang suci dari Pulau Iblis Emas, pemimpin keluarga iblis dunia, dan rubah iblis berekor 9 yang telah berkultivasi selama ribuan tahun. Apakah peran semacam ini dapat diberikan oleh Sekte Tao? Jangan katakan itu Jue Jingzi. Bahkan jika dia hadir, dia tidak berani mengatakan kata-kata seperti menahan yang mulia iblis. Bagaimanapun, gadis berbaju ungu itu mewakili seluruh Pulau Iblis Emas. Jika kau menahannya, bisakah para Raja Iblis Pulau Jinyao beristirahat bersamamu di Kunlun? Bahkan jika Raja-Raja Iblis itu tidak meminta masalah kepada Kunlun, apakah mungkin bagi orang-orang ini untuk menaklukkan puncak abadi manusia, iblis besar yang dirampok oleh 9 guntur di Tianyuan? Itu hanya mimpi. Namun, Jue Jingzi memiliki niat Jue Jingzi. Dia tidak ingin membidik gadis berbaju ungu, tetapi ingin berdiri di depan para Master Tao. Bagaimanapun, ini adalah waktu terbaik bagi Jue Jingzi untuk absen. Jue Jingzi dapat memanfaatkan urusan Kevin Ye untuk membeli orang-orang Daozong. Namun, Jue Jianzi tidak memiliki keunggulan ortodoksi atau prestise di Kunlun, jadi lebih sulit untuk menggantikannya.
Namun, kemunculan Yang Mulia Iblis ini membuat pikiran Jue Jingxi hidup. Dia tidak berani mengatakan apapun kepada gadis berbaju ungu itu, tetapi Jue Jingxi hanya berkata, Buddha Wuliangshu, Demon Zun benar-benar bercanda. Selain Pulau Iblis Emas, tidak ada tempat bagi Buddha raksasa ini. Bahkan jika aku memiliki keberanian, aku tidak berani menggerakkan pikiranku. Kata-kata Jue Jingxi tampaknya menunjukkan kelemahan, tetapi itu adalah jarum yang tersembunyi di dalam benang. Setelah suara itu, dia mendengar Jue Jingxi melanjutkan, tetapi, Yang Mulia Iblis, samar-samar aku ingat bahwa ada perjanjian antara dua aliran Buddha dan Taoisme dan Yang Mulia Iblis 100 tahun yang lalu, dan Yang Mulia Iblis tidak dapat memulai kembali Pulau Iblis Emas dalam waktu 100 tahun. Tanpa menunggu Jue selesai berbicara, gadis berbaju ungu itu bersenandung dan berkata sambil tersenyum, ya, saudari, aku memang punya perjanjian seperti itu denganmu. Tetapi sekarang setelah periode 100 tahun itu berlalu, tampaknya aku tidak melanggar perjanjian untuk memulai kembali Pulau Iblis Emas. Jue yang terkejut mengangguk, tentu saja, Yang Mulia Iblis kali ini tidak bersalah karena memulai kembali Pulau Iblis Emas. Hanya saja ada cara yang berbeda antara langit dan bumi. Terlebih lagi, dunia saat ini bukanlah dunia seperti 100 tahun yang lalu. Oleh karena itu, aku merencanakan dunia dan ingin mengikuti contoh leluhurku dan bertaruh dengan Yang Mulia Iblis lagi. Oh, taruhan. Hehe, Jue Jingxi, perjudian macam apa yang ingin kamu lakukan dengan saudarimu? Semakin Jue Jingxi berkata, semakin cepat suaranya, semakin cepat iramanya dimulai. Saat ini, hampir semua pemimpin Taoisme, seperti saya, berada di Maoshan. Meskipun saya tidak berbakat, saya juga ingin meminta nasihat tentang cara menghormati iblis. Jika saya cukup beruntung untuk memenangkan gerakan Iblis Zun, silakan terus patuhi perjanjian kedua sekolah Buddhisme dan Taoisme, dan tutup Pulau Jinyao lagi. Orang-orang iblis di pulau itu tidak akan diizinkan menginjakkan kaki di dataran tengah selama 100 tahun. Jika jalan yang buruk memenangkan cara iblis jahat, maka itu hanya bisa menyalahkan jalan yang buruk untuk tidak melakukan apa-apa. Tetapi untuk hal-hal Pulau Monster Emas, itu secara alami adalah Master Iblis yang memiliki keputusan akhir. Gadis berbaju ungu menatap Jue Jingxi untuk waktu yang lama, dan wajahnya senang. Dia tidak menyangka bahwa Jue Jingxi ini akan tiba-tiba bangkit ketika dia tidak berada di Kunlun. Perjudian Jue Jingxi disebut untuk merencanakan orang-orang biasa di dunia. Sebenarnya, dia hanya sandiwara untuk naik ke panggung Daozong. Lagi pula, taruhan dengan Demon Zun ini, tidak peduli apakah itu berhasil atau gagal, semuanya diutarakan oleh Jue Jingxi. Begitu Jue Jingxi menang, Pulau Iblis Emas akan ditutup lagi. Ini benar-benar kontribusi yang besar bagi ajaran Buddha Daozong. Selama dipublikasikan, reputasi Jue Jingxi akan setinggi matahari di gerbang Daozong. Bahkan jika dia kembali dengan selamat suatu hari nanti, Gunung Kunlun dan Jue Jingxi juga akan memiliki prestise untuk bersaing dengannya. Dan bahkan jika Jue Jingxi dikalahkan, itu tidak masalah. Sebarkan, setidaknya putra Jue Jing memiliki keberanian untuk menghadapi Yang Mulia Iblis, itu juga merupakan cerita besar. Oleh karena itu, rencana Jue Jingxi benar-benar pisau untuk memotong tahu di kedua sisi, dan kedua belah pihak murah. Ketika gadis berbaju ungu mendengar kata-kata Jue Jingxi, dia segera menutup mulutnya dan mulai tertawa. Di tengah tawanya, dia berkata dengan nada meremehkan, Taois kecil Jue Jingxi, apakah kamu bercanda? Bahkan jika kamu tidak berani menantang adik perempuanku di Qingcheng, apakah kamu pikir kamu telah menjadi guru sendirian? Amitabha, jangan salah paham. Dengan pangkat Demon Zun, dia sama dengan generasi kedua guruku Jiang Ziya di Kunlun. Beraninya aku melawan Demon Zun sendirian dengan kekuatan satu orang. Itu tidak di luar kemampuanku. Setelah suara itu, Jue Jingxi terus melirik para master di sekitarnya dan berkata kepada gadis berbaju ungu, hari ini, ada Jue Jingxi di Gunung Kunlun, pemimpin Tianmen di Gunung Tai, pemimpin Luoding di Wudang, pemimpin Ji Haitao di Gunung Qingcheng dan pemimpin King Feng di Kongtong. Kita semua adalah generasi muda Demon Zun, jadi menurutku agar tidak menyinggung orang lain dan tidak meremehkan kekuatan Demon Zun, kita berenam, hari ini bergandengan tangan untuk mempelajari hukum agung Demon Zun. Aku tidak tahu apa arti Demon Zun. Gadis ungu itu tercengang, tidak menyangka bahwa Jue Jingxi tidak akan menghadapinya sampai sejauh ini. Pertarungan kelompok adalah pertarungan kelompok, tetapi juga mengatakan bahwa pintu seperti itu menuju jalan, di mana ada sedikit kultivasi dari sikap orang, itu bukan untuk menghancurkan sarana. Mata gadis ungu itu marah. Dia melirik ke depan dan ke belakang pada tubuh Jue Jingxi, dan akhirnya tertawa terbahak-bahak, Taois kecil Jue Jingxi,
aku tidak menyangka bahwa kungfumu yang tak tahu malu bahkan lebih baik daripada gurumu, Tao Ningcheng. Bagaimana jika aku tidak menjanjikanmu taruhan ini hari ini? Jue Jingzi menggertakkan giginya dan berkata, Raja Iblis, ada 5 master alam Tianyuan sepertiku di sini. Aku khawatir kamu tidak dapat menahannya hari ini. Kok, sepertinya aku harus bertarung hari ini, bahkan jika aku tidak bertarung. Berbicara, gadis ungu itu mengangkat tangannya, dan 9 ekornya mulai terbang di belakangnya. Momentum memaksanya untuk mundur. Dan Kunlun itu, generasi terakhir pengikut Taisan tidak dapat menemukan tenggara dan barat laut dalam hembusan angin jahat.